Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang biodegradasi pestisida, khususnya endosulfan dan chlorpyrifos di tanah menggunakan fungi. Ini salah satu bagian dari proses bioremediasi, yaitu bagaimana kita mengembalikan kondisi tanah atau kondisi lingkungan dari yang tercemar menjadi lebih sedikit tercemar, yaitu dengan cara menggunakan fungi. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses bioremediasi kita bisa menggunakan bakteri, bisa menggunakan tumbuhan atau yang disebut dengan fitoremediasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana proses bioremediasi khususnya pestisida menggunakan fungi. Seperti yang kita ketahui bahwa senyawa-senyawa seperti pestisida itu merupakan kelompok-kelompok dari xenobiotik. Ya, xenobiotik itu ketika di lingkungan itu banyak proses yang akan dialami supaya nantinya bisa digunakan kembali atau bisa hilang di lingkungan. Nah, xenobiotik ini bisa dapat dilakukan konversi atau tidak. Ya, untuk konversi itu bisa menggunakan yang namanya abiotik atau biotik. Sedangkan yang tidak dikonversi itu nantinya senyawa-senyawa xenobiotik ini akan menjadi senyawa yang terabsorpsi atau terdeposit di dalam tanah di lingkungan kita, di sedimen, di permukaan air atau di dalam groundwater. Atau bahkan bisa juga senyawa-senyawa xenobiotik ini bisa tervolatilisasi di atmosfer, yaitu menguap di bagian atmosfer. Atau bisa juga masuk di dalam rantai makanan kita. Bisa ketika dibuang ke lingkungan, dimakan oleh hewan, atau diserap oleh tanaman, itu nantinya akan kita gunakan. Jadi masuk ke dalam sistem jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan. Jadi kalau seandainya pernah belajar biologi dasar, itu pasti akan tahu bahwa dalam siklus hidup di bumi ini akan ada namanya rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Nah, xenobiotik ini juga bisa dilakukan konversi secara abiotik maupun biotik. Nah, secara abiotik itu bisa menggunakan transformasi, yaitu dipotong-potong, bisa menggunakan senyawa kimia atau fotokemikal. Ya, fotokemikal bisa menggunakan cahaya seperti itu. Lalu bisa juga dengan mereaksikan kimia yang di dalam tanah atau sedimen, atau juga bisa dengan cara biotik konversi. Ya, konversi secara biotik yaitu bisa menggunakan mekanisme degradasi secara parsial atau kometabolik. Ya, nah dengan 4 metode konversi seperti ini nantinya senyawa-senyawa xenobiotik yang kompleks itu akan termodifikasi menjadi senyawa-senyawa organik atau senyawa-senyawa yang tidak terlalu kompleks lagi atau bisa disebut juga dengan senyawa-senyawa polimer. Nah, senyawa polimer itu nantinya walaupun sudah di dalam proses konversi tetap bisa menjadi residu. Residu itu akan terikat kembali lalu akan terdeposit lagi di dalam tanah. Sama seperti senyawa xenobiotik yang tidak dikonversikan. Nah, ada cara yang bagus yaitu dengan cara konversi biotik tetapi secara komplit. Degradasinya secara keseluruhan yang atau bisa disebut dengan mineralisasi, proses mineralisasi. Jadi dari senyawa xenobiotik ini dengan proses degradasi yang sangat kompleks menjadi CO2, H2O atau garam-garam organik atau garam-garam teroksidasi. Nah, nantinya ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk nutrisi sebagai nutrisi bagi mikroba dan tanaman. Jadi mikroba itu bisa makan karena ada proses biotik konversi ini. Siapa bisa melakukan itu? Banyak, yaitu bisa secara dengan oleh tumbuhan atau dari bakteri atau dari si jamurnya. Nah, setelah dia konversi itu nantinya bisa jadi makanan bagi organisme tersebut. Lalu di sini kita tadi kan menyebutkan bahwa ada pestisida. Pestisidanya itu yang dikhususkan di sini adalah pestisida endosulfan. Adalah senyawa pestisida yang saat ini terkoordinasi spektrum luas dari golongan siklodien. Ya, senyawa ini sudah sangat banyak digunakan di seluruh dunia. Jadi untuk penyemprotan pestisida biasanya menggunakan senyawa endosulfan. Tapi memang merek dagangnya akan berbeda-beda. Tapi bahan aktifnya adalah endosulfan. Nah, berdasarkan US Environmental Protection Agency ini dikatakan highly toxic. Jadi sangat berbahaya, sangat beracun ketika digunakan. Itu ketika dia rilis ke lingkungan itu akan menjadi sangat toksik. Nah, senyawa ini biasanya itu berikatan dengan partikel-partikel tanah dalam waktu yang sangat lama di tanah. Jadi karena saking lamanya itu bisa terimobilisasi lagi, lalu dia bisa masuk ke dalam sistem jaring-jaring makanan yang ada di lingkungan.
Selain endosulfan, kita juga nanti akan ngebahas terkait dengan kloropirifos. Kloropirifos juga sering digunakan di seluruh dunia terkait dengan penggunaannya sebagai pestisida. Tapi senyawa ini sangat toksik terhadap hewan-hewan seperti burung, ikan, invertebrata air, atau organisme air lainnya. Kita tahu ya bahwa pestisida itu digunakan di lahan pertanian. Yang notabene-nya itu akan mendatangkan burung, ikan-ikan, lalu invertebrata air. Itu sangat berpengaruh ketika menggunakan pestisida yang bahan kandungannya seperti ini. Lalu berbicara tentang tadi biokonversi ya, istilahnya biokonversi. Nah, secara alami sebenarnya endosulfan itu nanti strukturnya seperti ini nanti akan ditransformasikan menjadi lebih sederhana. Jadi konsepnya adalah ketika kita ingin mendegradasi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana, ya. Lalu penggunaan fungi ini seperti apa sebenarnya? Penggunaan fungi ini sangat mendukung dalam proses bioaugmentasi untuk biodegradasi senyawa xenobiotik yang tadi bersifat toksik. Nah, sebagian dari pestisida ini karena tadi dibilang akan terabsorpsi di dalam tanah sehingga sebenarnya sulit dijangkau. Nah, kenapa tidak membahas tentang bakteri? Karena bakteri itu dalam proses penyebarannya dia cenderung tidak bisa menembus terlalu dalam seperti fungi. Kenapa? Karena sifat pertumbuhan fungi itu mampu menembus tanah yang secara efektif memberikan keuntungan ketika proses menghilangkan kontaminasi dari pestisida tersebut yang tidak bisa dilakukan oleh bakteri. Ya, karena konsepnya tadi adalah bahwa pestisida ini akan masuk terabsorpsi ke dalam tanah. Bahkan tadi ada yang sampai ke dalam endapan terbawah. Nah, dengan kemampuan fungi ini yang hifanya panjang, miseliumnya panjang, bisa menembus ke dalam tanah terdalam yang nggak bisa dilakukan oleh bakteri. Nah, di sini fungi itu nantinya akan menghasilkan enzim-enzim ekstraseluler yang sifatnya spesifik non-substrat. Jadi istilahnya itu ligninolitik. Dalam proses ketika dia ingin mengkolonisasi tanahnya. Jadi hifanya akan mengkolonisasi tanah sehingga ketika ketika tanah itu sudah banyak pestisida, otomatis itu disebut dengan polutan. Beberapa organisme tidak tahan terhadap polutan tersebut. Nah, karena kemampuan si cendawan ini atau jamur ini menghasilkan enzim tersebut, maka dia bisa lebih toleran terhadap konsentrasi polutan yang tinggi dalam tanah sehingga dia bisa mampu meningkatkan proses bioremediasi tersebut. Jadi bioremediasi tadi sudah tahu ya bahwa bagaimana cara kita menghilangkan lingkungan yang tercemar, ya, polusi-polusi yang ada, bahan-bahan kompleks yang ada di lingkungan menjadi berkurang, ya, jadi dihilangkan seperti itu. Nah, jenis fungi apa saja yang sudah digunakan? Itu ada beberapa fungi ya. Jadi ada Ganoderma apanatum, ada Lucidum, Lacteus, Penicillium chrysoporium, Pelinus, dan beberapa yang lainnya. Ada Trametes ya. Lalu ada Cladosporium, ada Penicillium, Trichoderma ya, sudah pernah sering dengar pasti Trichoderma. Lalu ini bagaimana? Jadi ketika kita ingin mengujikan, kita ingin tahu tuh jamur kita itu mampu atau tidak sebenarnya. Jadi konsepnya adalah sebelum jamur ini mampu mendegradasi si polutan, dia harus kuat dulu, tahan dulu terhadap polutan tersebut. Ya, baru nanti polutan ketika dia sudah tahan, artinya dia bisa memakan polutan tersebut menjadi nutrisi bagi pertumbuhan dia sehingga dia bisa kuat untuk memotong-motongnya. Konsepnya adalah seperti itu. Ya, kalau dia nggak tahan, ya nggak akan dia bisa mendegradasi, dia nggak bisa akan meremediasi. Jadi konsepnya apakah dia resisten atau tidak, tahan atau tidak. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa dicontohkan di sini adalah Ganoderma apanatum dan Trichoderma hertzianum. Ya, jadi ketika dia membentuk tubuh buah, ini ketika di dalam cawan Petri. Ya, ini Pew culture-nya, ini ketika dilihat di bawah mikroskop. Ini yang Ganoderma yang memiliki tubuh buah atau kelompok-kelompok Basidiomycete. Nah, ini yang kelompok-kelompok dari non tubuh buah ya. Ini sebelah kiri menggunakan endosulfan dan sebelah kanan menggunakan kloropirifos. Ketika menggunakan kontrol, ini tidak diberikan senyawa pestisidanya di dalam cawan Petri, di dalam mediumnya. Jamur otomatis tumbuh dengan bagus dong. Biasanya kita menggunakan PDA akan tumbuh dengan bagus. Lalu ketika ditambahkan dengan 25 ppm dari senyawa pestisidanya, masih oke tuh, ini masih oke. Ini sudah mulai terhambat. Kloropiriposnya ini masih tumbuh dengan bagus ya, kelompok-kelompok Trichoderma.
Lalu ketika ditingkatkan 50 ppm, ini masih oke, ini memang sudah mulai terhambat, jelas terhambat, ya. Ini pada chlorpyrifos sudah sangat terhambat, tapi ketika endosulfan masih bisa tumbuh. Lalu trichoderma seperti tidak memiliki desakan apapun, dia tetap tumbuh dengan baik di endosulfan maupun di bagian chlorpyrifos. Sehingga jamur ini bisa digunakan untuk proses tahapan biodegradasi untuk kita amati selanjutnya. Ini data penghambatan dari 10 jenis white rot fungi yang ditumbuhkan di medium dengan berbagai konsentrasi pestisida. Tadi yang seperti gambar tadi, ini berbagai jenis datanya. Ya, bisa kita lihat bahwa memang penghambatannya itu 31,99 gitu ya. Jadi masih ada kemungkinan persentase dia tumbuh di dalam medium yang mengandung pestisida dengan berbagai konsentrasi. Ini yang langsung diisolasi dari tanah, ya, jamurnya tadi ada Cladosporium, bahkan Trichoderma sebagai contoh tadi. Jadi ada perwakilan yang white rot fungi, lalu ada yang langsung dari fungi yang memang dari isolasi dari tanah. Nah, di sini kita lihat ya, yang warna biru adalah endosulfan, yang warna merah dari grafik ini adalah pestisida chlorpyrifos. Ya, bisa kita lihat di sini. Ini adalah bagaimana efektivitas pestisida, kerentanan atau toleransi jamur ini terhadap pestisida ketika pestisida itu dimasukkan ke dalam medium. Apakah dia terhambat tumbuhnya atau tetap lanjut tumbuhnya? Ya, yang akan diambil tahap selanjutnya adalah yang tumbuhnya bagus, artinya dia tahan. Ya, kalau kita lihat dari grafik ini adalah kita ambil yang diambil nanti adalah yang konsentrasi yang paling tinggi, batang itu yang paling tinggi. Ya, di sini kita lihat. Phanerochaeta Chrysoporium paling toleran terhadap endosulfan. Kita cari ya Phanerochaeta. Oke, di sini warna biru endosulfan, dia memang paling tertinggi, ya, bisa tahan sampai 300 ppm, ya, 350 ppm bisa tahan. Lalu Ganoderma lucidum paling tidak toleran terhadap endosulfan. Oke, jadi endosulfan dari semua yang kita lihat di sini memang Ganoderma lucidum yang paling nggak tahan, walaupun siapa yang namanya Cladosporioides juga tidak tertahan, tapi memang yang di highlight itu adalah Ganoderma lucidum dibandingkan yang lainnya. Ya, jadi Ganoderma lucidum yang paling nggak suka di endosulfan, sedangkan Phanerochaeta itu yang paling tetap tumbuh subur ketika ditambahkan dengan pestisida endosulfan. Lalu bagaimana dengan chlorpyrifos? Ya, chlorpyrifos yang warna merah. Kita lihat di sini adalah Penicillium decumbens, itu adalah yang paling tinggi, ya, paling toleran terhadap chlorpyrifos. Jadi walaupun ditambahkan chlorpyrifos di dalam mediumnya, dia tetap bisa tumbuh, tidak terhambat. Ya, memang kalau kita bisa lihat di sini bahwa yang warna merah, ya, jadi memang lebih tahan sih terhadap chlorpyrifos dibandingkan dengan endosulfan. Jadi ada Schizophyllum commune, ya, ada Trametes, ya, Trametes, ada Suta, Cladoiporoides, ya. Jadi memang paling toleran, tetapi kita bisa lihat, kita bisa kesimpulkan bahwa di sini yang paling oke itu adalah Phanerochaeta, lalu ada si Penicillium decumbens. Oke, next step apa yang harus dilakukan? Jadi ketika kita sudah tahu itu dia tidak akan terhambat. Oke, kita lihat bagaimana kalau seandainya dia sudah bisa tumbuh di sini, artinya dia bisa makan dong, bisa makan si senyawa pestisida tadi. Ketika dia makan, maka senyawa pestisida itu akan mengalami degradasi, gitu ya. Nah, dari yang tadi yang oke tadi di dalam cawan PT, dicek tuh persentase dari degradasinya. Nah, endosulfan sendiri itu punya dalam proses biokonversinya itu akan pecah menjadi alfa endosulfan, lalu ada beta endosulfan, dan ada total endosulfan, artinya keseluruhan dari endosulfan senyawa tersebut. Jadi di sini bisa didegradasi, proses biodegradasi endosulfan dengan menggunakan jamur, ya, jamur yang tadi sudah diuji dan diamati setelah 15 hari inkubasi di dalam medium yang diekstraksi dengan tanah. Ya, kita bisa lihat di sini. Coba dicek di sini bahwa yang warna biru adalah total endosulfan, yang merah adalah beta endosulfan, yang biru adalah alfa endosulfan, merah beta, lalu yang hijau adalah total endosulfan. Di sini bisa kita lihat bahwa Trametes hirsuta itu menunjukkan degradasi yang lengkap. Jadi dia mau total endosulfan, alfa endosulfan atau beta endosulfan, dia bisa degrade semuanya, ya. Lalu kita lihat Cladosporioides, ya, memiliki kemampuan degradasi tertinggi
sebesar 96,87 ya, 96,87 yang diikuti oleh Trametes hirsuta. Ya, Trametes hirsuta. Jadi memang kalau dikatakan siapa yang paling jamur mana yang bisa mendegradasi tertinggi alfa endosulfan adalah Cladosporium cladosporioides ya. Lalu ada Trametes hirsuta, ada Trametes versicolor. Jadi bisa kita lihat di sini ya, tinggi-tinggi dalam proses degradasinya. Bisa mencapai 96,87%, 90,96% ya, yang setara juga dengan Penicillium frequentans ya. Penicillium frequentans ini 90,8%. Artinya apa? Dari total endosulfan yang dimasukkan ke dalam medium mampu didegradasi hingga 90%. Artinya apa? Hanya sisa 10% di dalam medium. Semuanya dimakan, didegradasi oleh si jamur ini. Dipotong-potong jadi pendek-pendek dari endosulfan kompleks jadi dipotong-potong. Ya. Nah, dari ini bisa kita lihat bahwa berdasarkan persen degradasi isomer endosulfan diamati bahwa alfa endosulfan itu 86,23% terdegradasi lebih cepat dibandingkan beta endosulfan. Jadi memang pada konsepnya endosulfan ini lebih mudah untuk mendegradasi alfa endosulfan dibandingkan beta endosulfan. Ya. Jadi kalau ditanya di sini yang mana paling oke? Kalau secara pribadi kita bisa akan memilih Trametes hirsuta karena whole-nya semua partisi dari endosulfan itu bisa didegradasi secara rata ya, semua sama. Memang Cladosporium cladosporioides juga bisa oke gitu ya. Jadi ini kita punya opsi banyak nih ketika kita ingin mengaplikasikan, memilih jamur mana yang mau kita gunakan, kita state bahwa memang dia mampu mendegradasi pestisida endosulfan. Lalu sebenarnya ini saya pindahkan dulu. Jadi jamur ini bisa sebenarnya dalam proses mendegradasi endosulfan itu akan ada sampingannya ya ketika dalam proses degradasinya. Jadi ketika mendegradasi endosulfan, semakin tinggi degradasi endosulfannya, maka dia juga lebih banyak menghasilkan senyawa endosulfan sulfat. Yang tadi saya bilang bahwa ketika endosulfan itu kompleks lalu dipecah lagi. Nah, ketika proses pemecahannya dalam proses reaksinya, metabolismenya, endosulfan itu akan berubah menjadi endosulfan sulfat. Artinya apa? Walaupun dia oke, bagus dalam degradasi endosulfan, tapi ada hasil samping yang akan dikeluarkan gitu ya. Sehingga harus kita cek dulu berapa sih kadar endosulfan sulfat yang terbentuk ketika proses degradasi awal tadi ya. Nah, di sini datanya bahwa memang Penicillium frequentans itu memang lebih tinggi ya, bisa mencapai 15 ppm endosulfan sulfatnya ya. Ada Cladosporium cladosporioides juga ya. Sedangkan yang terendah pada Trichoderma harzianum, Trichoderma virens dan Penicillium chrysosporium. Ya, jadi satu ada Echinobotryoides juga rendah ya. Jadi di sini jelas bahwa walaupun dia bagus dalam biodegradasi endosulfan, tapi juga ada hasil samping endosulfan sulfatnya, gitu ya. Sehingga Trametes hirsuta ini, Trametes hirsuta, tapi disebutkan di sini juga bahwa Trametes hirsuta dapat mendegradasi endosulfan serta endosulfan sulfat menjadi endosulfan diol dan endosulfan dimetilen dalam media pertumbuhan dengan menggunakan beberapa jalur degradasi. Jadi kalau nanti disebutkan seperti ini, jadi kita pindah ke next slide. Secara jalur biokimianya, jalur pathway-nya dari proses degradasi endosulfan ini adalah endosulfan. Endosulfan ketika dalam proses pemecahannya berubah menjadi endosulfan sulfat. Lalu ada endosulfan bisa pecah lagi menjadi endosulfan diol. Lalu ada endosulfan ether. Endosulfan diol juga bisa berubah menjadi endosulfan hidroksi ether. Endosulfan ether juga bisa berubah menjadi endosulfan hidroksi ether. Lalu ada bisa endosulfan berubah menjadi endosulfan lakton hingga endosulfan dialdehid. Nah, fungsinya di sini adalah ini adalah hasil samping. Hasil samping artinya tetap bahan kimia ya, artinya molekul yang less kompleks sebenarnya ya. Tapi kan kita maunya kalau bisa ngedegrade degradasinya itu habis-habisan gitu ya. Jadi jangan cuma motong endosulfan tapi jadi tetap ada senyawa residu lainnya yang bisa langsung masuk juga ke dalam jaringan makanan. Nah, ini yang dikatakan bahwa kita perlu yang benar-benar degradasi gitu. Nah, ini diambil bahwa dalam proses fungi degradasi fungi itu tadi si Trametes berapa?
siapa sih namanya Trametes hirsuta itu mampu mendegradasi endosulfan serta endosulfan sulfat. Jadi ketika ada endosulfan, dia bisa ketika dalam proses perubahannya ini, dia bisa ngedegrade ini lagi jadi ini, ya. Ini juga bisa didegrade lagi. Artinya apa? Dia bisa sampai mendapatkan senyawa yang memang yang paling kecil nantinya, gitu ya. Jadi dia lebih paket lengkap ya, walaupun dalam proses biodegradasi endosulfannya tidak terlalu kuat banget, tetapi dia bisa banyak memotong dalam suatu siklus tersebut, dalam proses pathway dari endosulfannya. Nah, ini kita lihat ya bahwa proses yang tadi adalah endosulfannya. Sekarang kita lihat yang bagaimana kloripirifos ya. Kloripirifos di sini degradasinya itu hampir rata-rata bagus ya, kecuali Schizophilum comune ya. Di sini dikatakan bahwa Cladosporium cladosporioides itu memiliki kemampuan degradasi kloripirifos tertinggi, lalu diikuti oleh Penicillium praequitans ya. Oke, setara dengan Trametes persicaler. Oke, lalu Trametes hirsuta ya. Jadi sebenarnya kan tadi memang dari awal bahwa memang si jamur yang kelompok-kelompok yang soil fungi itu memang terlalu resisten, cukup resisten terhadap kloripirifos ya, sampai dengan konsentrasi beberapa ppm juga masih bisa tumbuh di sana. Sehingga ketika dia bisa tumbuh dengan baik, maka dia bisa mendegradasi juga cukup tinggi gitu ya. Di sini nggak dijelasin sih sebenarnya berapa persen degradasinya. Oh, ini bisa mencapai 85%, ini bisa mencapai 75%. Jadi sangat tinggi ya. Hampir semua jamur yang dari soil hasil isolasi dari tanah itu hampir semuanya bagus dalam proses degradasi kloripirifos. Sehingga sangat menjanjikan bagaimana kita bisa mendegradasi pestisida. Ya. Nah, di sini dalam proses tadi kan dikatakan bahwa dalam proses pathway-nya akan ada yang namanya ketika proses degradasi akan terbentuk senyawa-senyawa baru ya, senyawa baru. Senyawa hasil pecahannya ya, hasil potongannya ya. Ini bisa dicek dengan kromatogram gas menunjukkan adanya degradasi endosulfan dan pembentukan metabolit intermediate ya, senyawa-senyawa antara hasil proses pemecahan tersebut. Ini bisa kita lihat A adalah kontrol ketika di dalam kromatogram. Hanya ada muncul beta endosulfan, alfa endosulfan. Lalu ketika dengan menggunakan Trametes hirsuta yang B nanti akan muncul endosulfan sulfat. Ketika didegradasi dengan Trametes munculnya endosulfan sulfat. Lalu ada senyawa-senyawa metabolik lainnya. Nah, ini belum diketahui tuh senyawa metaboliknya apa aja gitu ya. Lalu ada Trichoderma virens. Ketika Trichoderma virens itu muncul ada endosulfan sulfat, ada beta endosulfan, lalu ada alfa endosulfan. Jadi kita di sini bisa lihat ya, dalam proses degradasi itu sangat kompleks ya. Jadi kalau dibilang apakah ini sangat ribet? Ribet, tetapi itu sangat menarik. Ketika kita tahu ketika gua habis mecah ini, ternyata munculnya ini itu bisa digunakan atau tidak? Bisa digunakan oleh si mikrobanya atau tidak? Atau bisa digunakan oleh mikroba lain, bukan dia sendiri. Bisa digunakan oleh tanaman atau yang lainnya. Nah, kita nggak tahu unknown metabolitnya itu apa aja gitu ya. Mungkin ada yang tertarik untuk meneliti ini terkait dengan senyawa metabolik apa dalam proses yang muncul dalam proses biodegradasi pestisida ini. Suatu hal yang menarik ketika kita bisa mengetahuinya. Ya, ini bagaimana proses kromatogram gas menunjukkan degradasi kloripirifos. Kalau tadi endosulfan, kalau ini adalah kloripirifos. Ini yang kontrol kloripiriposnya. Lalu ini adalah yang B dikasih dengan Cladosporium cladosporioides. Ya, bisa muncul di sini ada sebenarnya langsung kloripiriposnya jadi lebih dikit ya. Ini peak yang lebih tinggi. Lalu ada Schizophilum comune. Memang tadi kan yang tidak munculnya seperti ini, hampir sama seperti kontrol. Jadi memang tidak ada proses degrade-nya mungkin ya, tidak terlalu kuat. Nah, kalau tadi endosulfan tuh banyak rantainya ya, dari apa tuh namanya? Dari endosulfan sulfat, endosulfan diol ya. Kalau ini kloripirifos tuh gampang. Ya, dari kloripirifos pecah jadi TCP dan DETP. Yang TCP ini jadi ring breakage, jadi bisa dipotong-potong ringnya. Lalu yang ini jadi CO2 dan H2O. Yang seperti saya singgung di awal tadi bahwa ketika proses whole atau complete biodegradation maka akan muncul yang namanya CO2 dan H2O. Ya, jadi CO2 dan H2O bisa digunakan oleh siapa? Oleh tumbuhan untuk apa? Untuk fotosintesis. H2O bisa digunakan juga untuk fotosintesis, ya. Atau yang lainnya. Itu bisa digunakan oleh tumbuhan, bisa digunakan oleh mikroba gitu ya untuk pertumbuhannya.
Oke, ini saya ambil dari beberapa pustaka terkait dengan reaksi, pathway-nya, paper ini data-datanya. Ini bisa menggunakan paper dari tahun 2012 dari yang tentang biodegradasi Calipari post dan bagaimana produk hidrolisisnya, lalu biodegradasi chlorinate organic pestisida, endosulfan dan Calipari post yang tahun 2019, lalu tahun 2016 ya. Tahun 2018. Jadi ini terbaru sih. Jadi kalau ada di antara kalian yang ingin meneliti bagaimana proses biodegradasinya, bisa melakukan penelitian seperti ini. Ya, jadi kan punya jamurnya oke, ya, kan seleksi tuh pakai senyawa-senyawa pestisida. Bisa ganti senyawa pestisida yang lainnya yang lagi yang ada di Indonesia atau yang ada di luar yang lain yang masih bermasalah dalam proses pencemarannya ke lingkungan. Oke, jadi terima kasih untuk topik hari ini, yaitu topik tentang bagaimana biodegradasi fungi. Ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.